Siapa-siapa yang mendapati keluasan rezeki namun tidak mau berkurban, maka jangan mendekati tempat sholat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak pertanyaan muncul seputar kurban. Di antaranya adalah bagaimana sejarah dan hukum kurban. Maka kalau kita melihat jauh ke belakang, kurban sejatinya sudah dimulai sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam banyak kisah masyhur yang sudah kita dengarkan, di mana beliau mendapat perintah untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Namun demikian, syariat kurban berlaku dan ada di setiap umat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan, firmankan dalam Al-Qur'an, "Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Dan setiap umat itu kami jadikan ibadah kurbannya agar mereka menyebut nama Allah atas apa yang dirizkikan kepada mereka. Lalu dalam syariat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ulama menyampaikan bahwa kurban ditegaskan melalui surah Al-Kautsar, tepatnya di ayat kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau wahai Muhammad nikmat yang banyak. Oleh karenanya salatlah dan berkurbanlah. Ayat yang kedua dari surah Al-Kautsar inilah yang menjadi dalil dasar syariat kurban bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama kemudian mendiskusikan tentang hukum kurban berdasarkan ayat ini. Al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik, satu riwayat Imam Malik dan Imam Al-Auza'i mengatakan berdasarkan ayat ini kurban hukumnya fardhu ain, wajib bagi setiap individu yang mampu untuk membeli hewan kurban di tahun itu. Beliau semua menguatkan pendapatnya dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sumbernya dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqribanna musallana." Siapa-siapa yang mendapati keluasan rezeki namun tidak mau berkurban, maka jangan mendekati tempat salat kami. Namun demikian, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan sebagian riwayat Imam Malik mengatakan kurban hukumnya sunnah muakkadah. Pendapat yang lebih kuat dalam pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid, kurban hukumnya sunnah muakkadah, dikuatkan lagi dengan keterangan, penjelasan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau bersabda, "Idza dakhala al-'ashr", apabila telah masuk 10 hari pertama dari bulan Ramadan, fa arada ahadukum ayyudhiya, kemudian ada di antara kalian yang mau berkurban, fala yamassu, maka jangan dia menyentuh min sya'rihi wa adfarihi, sesuatu dari rambutnya maupun kukunya. Kalimat fa'arada ahadukum ini yang dijadikan dasar oleh para ulama yang tadi kami sebutkan di awal, yaitu kalimat apabila hendak ingin berkurban. Andai kurban itu wajib, maka tidak akan menggunakan kalimat ingin. Nah, namun karena kurban sejatinya bukan kewajiban yang sifatnya fardhu ain, maka Nabi SAW menjelaskan fa'arada ahadukum, kalaulah salah seorang di antara kalian mau berkurban, jangan memotong rambut dan kukunya. Jamaah rahimakumullah, maka berdasarkan riwayat-riwayat ini, sekali lagi Majelis Tarjih dan Tajdid menguatkan pendapat bahwa kurban hukumnya sunnah muakkadah. Namun bukan berarti karena kurban sunnah muakkadah lalu dianggap sesuatu yang enteng dan remeh. Karena Nabi mencontohkan kurban di sepanjang hidup beliau. Sejak hijrah ke Madinah sampai dengan wafatnya, tidak pernah sekalipun meninggalkan kurban. Apalagi mengingat celaan dari Nabi SAW tadi.
Siapa-siapa yang kaya mampu membeli hewan kurban tapi tidak mau berkurban, fala yaqribanna musallana. Jangan sekali-kali dia mendekati tempat salat Idul Adha kami. Maka jamaah rahimakumullah, karena adanya motivasi yang kuat contoh dari Nabi ditambah dengan celaan Nabi, kami mengajak untuk kita semua, mari kita berkurban dengan kemampuan yang telah Allah titipkan kepada kita. Kita berkurban dengan kurban yang kita inginkan untuk menjadi wasilah pengampunan dosa bagi kita semua. Karena sejatinya kurban itu bukan hanya soal kelapangan rizki, namun terkait dengan kelapangan hati. Bukan soal kemampuan, tapi soal kemauan. Sejauh apa hati kita tergerak untuk berkurban. Maka bagi jamaah sekalian yang ingin berkurban, kami mengajak mari berkurban melalui panitia Idul Adha di Universitas Muhammadiyah Mataram. Insya Allah kurban kita berkah, kurban kita bisa tersalurkan dengan jalan-jalan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.